Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fernius Jonathan Ramba dengan NIM 43124028. Di sini saya akan membahas tentang kaitan antara public speaking dengan komunikasi. Sebelum masuk lebih dalam, kita pahami dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami. Komunikasi tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi juga bisa melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, bahkan intonasi suara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya selalu melakukan komunikasi, mulai dari berbicara dengan teman, berdiskusi di kelas, hingga berinteraksi di media sosial. Artinya, komunikasi adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Lalu, apa itu public speaking? Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum atau di hadapan banyak orang dengan tujuan seperti memberikan informasi, mengajak dan meyakinkan, atau bahkan menghibur audiens. Kalau kita lihat dari pengertian tersebut, sebenarnya public speaking adalah bagian dari komunikasi, tetapi dalam bentuk yang lebih kompleks. Kenapa kompleks? Karena dalam public speaking, kita tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana cara pesan itu disampaikan agar bisa diterima dengan baik oleh banyak orang sekaligus. Kaitan antara public speaking dan komunikasi sangat erat dan saling melengkapi. Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, seseorang akan kesulitan dalam melakukan public speaking. Sebaliknya, dengan sering berlatih public speaking, kemampuan komunikasi seseorang juga akan semakin berkembang. Dalam public speaking, kita dituntut untuk menggunakan komunikasi secara efektif. Artinya, pesan yang kita sampaikan harus jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh audiens. Hal ini berbeda dengan komunikasi sehari-hari yang terkadang masih bisa dimaklumi walaupun tidak terstruktur. Selain itu, public speaking juga melibatkan komunikasi verbal dan non-verbal secara bersamaan. Komunikasi verbal adalah kata-kata yang kita ucapkan, sedangkan komunikasi non-verbal meliputi bahasa tubuh, gerakan tangan, kontak mata, serta ekspresi wajah. Contohnya, saat seseorang berbicara di depan umum dengan suara yang jelas, tetapi wajahnya terlihat tegang dan tidak ada kontak mata dengan audiens, maka pesan yang disampaikan bisa terasa kurang meyakinkan. Sebaliknya, jika pembicara menggunakan bahasa tubuh yang terbuka, melakukan kontak mata, dan tersenyum, maka audiens akan lebih tertarik untuk mendengarkan pembicaraan tersebut. Selain komunikasi nonverbal, intonasi juga menjadi bagian penting dalam public speaking. Cara kita mengatur tinggi rendahnya suara, jeda saat berbicara, serta penekanan pada kata-kata tertentu dapat mempengaruhi bagaimana audiens memahami pesan kita. Misalnya, jika kita berbicara dengan nada yang datar dari awal sampai akhir, audiens bisa merasa bosan. Namun, jika kita menggunakan variasi intonasi, maka penyampaian akan terasa lebih hidup dan menarik. Kaitan lainnya antara public speaking dan komunikasi adalah kemampuan memahami audiens. Dalam komunikasi yang efektif, kita tidak hanya fokus pada yang kita sampaikan, tetapi juga memperhatikan siapa yang kita ajak bicara. Dalam public speaking, memahami audiens sangat penting. Kita perlu menyesuaikan bahasa, gaya bicara, dan contoh yang kita gunakan agar sesuai dengan latar belakang audiens. Misalnya, cara kita berbicara di depan teman sebaya tentu berbeda dengan cara kita berbicara di depan dosen atau orang yang lebih tua. Jika kita mampu menyesuaikan cara komunikasi dengan audiens, maka pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah diterima. Selain itu, public speaking juga melatih kita untuk menyusun pesan secara sistematis. Biasanya, dalam public speaking, terdapat 3 bagian utama, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan, kita harus mampu menarik perhatian audiens. Pada bagian isi, kita menyampaikan inti pembahasan secara jelas dan terstruktur. Sedangkan pada bagian penutup, kita memberikan kesimpulan dan pesan akhir yang mudah diingat.
Struktur ini sangat penting dalam komunikasi, karena tanpa struktur yang jelas, pesan yang kita sampaikan bisa menjadi membingungkan bagi para audiens. Tidak hanya itu, public speaking juga berkaitan dengan komunikasi persuasif. Dalam banyak situasi, kita tidak hanya ingin menyampaikan informasi, tetapi juga ingin mempengaruhi audiens, misalnya agar mereka setuju dengan pendapat kita atau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kemampuan persuasif ini membutuhkan teknik komunikasi yang baik, seperti menggunakan kata-kata yang tepat, contoh yang relevan, serta cara penyampaian yang meyakinkan. Selanjutnya, public speaking juga membantu meningkatkan rasa percaya diri. Banyak orang merasa gugup atau takut saat berbicara di depan umum. Hal ini sebenarnya wajar karena berbicara di depan banyak orang membutuhkan keberanian. Namun, dengan latihan yang terus-menerus, rasa gugup perlahan-lahan akan bisa dikurangi. Ketika seseorang sudah terbiasa dengan public speaking, maka dia akan lebih percaya diri dalam berkomunikasi secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, public speaking sebenarnya bisa membantu kita untuk dapat berpikir cepat. Dalam situasi tertentu, kita mungkin harus menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens yang tak terduga. Hal ini melatih kita untuk tetap tenang dan dapat merespons pertanyaan audiens itu dengan baik. Dari sini, kita bisa melihat bahwa public speaking bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola komunikasi secara baik. Sebagai contoh sederhana, ketika seorang mahasiswa mempresentasikan tugasnya di depan kelas, dia tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus berusaha agar teman-temannya dapat memahami, tertarik dengan apa yang dia bicarakan. Ini adalah bentuk nyata dari hubungan antara public speaking dan komunikasi. Dari semua penjelasan tersebut tadi, kita dapat simpulkan bahwa public speaking dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Public speaking merupakan salah satu bentuk komunikasi yang membutuhkan keterampilan lebih karena melihat banyak aspek sekaligus, baik verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, untuk menjadi pembicara yang baik, kita perlu memahami dasar-dasar komunikasi seperti bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana menyampaikan dengan jelas, dan bagaimana memahami audiens, serta bagaimana menggunakan bahasa tubuh dan intonasi yang tepat. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa semakin baik kemampuan komunikasi seseorang, maka semakin baik pula kemampuan public speaking-nya. Begitu juga sebaliknya, semakin sering kita berlatih public speaking, maka kemampuan berkomunikasi kita juga akan semakin membaik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kalian untung.